warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Akram, kelas 93, sekolahan SMPN 27 Depok. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran IPS kelas 9 bab 1 halaman 1 sampai dengan 49. Bab pertama itu mempelajari tentang manusia dan perubahan. Di sini apa itu perubahan sosial? Refleksikanlah pengalaman hidup yang sudah kalian alami dari masa kecil hingga saat ini. Apakah selama proses tersebut kalian telah mengalami sebagai perubahan? Lanjut, bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Untuk memudahkan kita dalam mempelajari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kita dapat melihat dari dalam berbagai kategori bentuk. Setidaknya bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangan. Perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Lanjut, perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan berdasarkan cakupannya dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan pranata sosial yang ada di dalamnya. Perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaan dibagi ke dalam perubahan yang direncanakan planet change dan perubahan yang tidak direncanakan planet change. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi ke dalam perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Oleh karena itu, perubahan ini kerap membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Apa penyebab perubahan sosial? Coba refleksikan perubahan-perubahan yang sudah terjadi pada dirimu sendiri dari masa kecil hingga saat ini. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Perubahan jumlah penduduk. Berbagai riset menunjukkan jika jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan lebih cepat pertumbuhan angka kelahiran dibandingkan dengan perubahan angka kematian. Munculnya penemuan baru. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan membawa perubahan yang besar menghadap kebangan kehidupan manusia sejak dimulai masa modern setelah terjadinya revolusi industri. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial berasal dari luar masyarakat. Internal dengan budaya masyarakat lain. Masyarakat di berbagai belahan bumi saling berinteraksi seiring dengan perkembangan kehidupan masing-masing wilayah. Bagaimana dampak perubahan sosial? Sekarang mari kita bahas mengenai dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif, terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Terbukanya mobilitas sosial dan meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dampak negatif, terjadinya kesenjangan sosial, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Lanjutnya, kalian akan disuruh menjawab soal tabel aktivitas 1 di halaman 22 yang ini.
Lanjut, saya akan membacakannya. Perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika perkembangan yang dialaminya. Apa pengertian dari ciri-ciri modernisasi? Modernisasi berasal dari kata Latin modernus yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, seperti ernus berarti masa kini. Lanjut, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi? Penggunaan mesin produksi pertanian akan transportasi serta komunikasi yang canggih oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa lalu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa dunia sudah berkembang demikian pesat. Selanjutnya saya akan membacakan. Nah, di sini kalian disuruh menjawab lembar aktivitas 3 di halaman 31 yang ini, dan ada tabelnya juga yang ini ya guys. Lanjut, globalisasi. Apa itu globalisasi? Perkembangan modernisasi saat ini dibarengi dengan meluasnya globalisasi. Apakah kalian sering mendengar atau bahkan sudah mengetahui pengertian dari globalisasi? Globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global yang berarti meliputi seluruh dunia dan isasi yang berarti proses. Bagaimana asal mula perkembangan globalisasi? Untuk mengetahui asal mula terjadi globalisasi, kita dapat melihat kemunculnya globalisasi dari dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Apa saja contoh globalisasi? Fenomena globalisasi bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek adalah sudut pandang terhadap suatu hal yang saling berhubungan. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi memungkinkan terjadinya penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Aspek ekonomi, selain perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi adalah motor utama proses globalisasi dunia. Aspek politik dan hukum. Seiring dengan meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain sebagainya memiliki peran yang kuat untuk menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Aspek kebudayaan. Aspek globalisasi yang paling tampak dalam keseharian adalah globalisasi budaya. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat termasuk gaya hidup keseharian. Selanjutnya, kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara? Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya memiliki arti pentingnya bagi berkelanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Lalu apakah yang dimaksud dengan kearifan lokal? Di kelas sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa sebuah kearifan lokal sebuah kebudayaan terakhir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Adat, sasi, tradisi adat penjaga kelestarian alam dari timur Indonesia. Konservasi alam ternyata telah ada dalam nadi budaya masyarakat di timur Indonesia. Bagi masyarakat Kaimana di Papua Barat, tradisi tersebut berupa sasi ngama, upacara adat untuk melindungi suatu wilayah dari eksploitasi berlebihan. Budaya sasi yang juga dikenal di hampir seluruh wilayah perairan timur Indonesia, mengajarkan mengenai waktu pembukaan dan penutupan suatu wilayah agar kelestariannya terjaga. Sekian dari saya, terima kasih.